dalam kondisi hati bahagia Quran cocok. Ada acara perkawinan sound systemnya Quran. Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. Cocok apa tak cocok? Beda orang kematian sedih dalam keadaan berduka bersedih hati Quran. Saya nama tak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wadi wa fir'aun dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad. Menerasakan yang buat darusan di orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية. وقال أيضا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. أما بعد، العلماء والأمراء نخص بذكرهم حبيبنا وسيدنا حضرة الحبيب عقيل جعفر بن جعفر السقاف. Saya hormati, saya takdimi dan saya cintai. Juga tidak lupa Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Segaf bin Hud al-Jufri. Juga saya muliakan dan saya taati Yang mulia Kiai Haji Subhan bin Mukhtar, Kiai Haji Zuhri selaku Ketua Takmir Masjid Rahmatan lil Alamin, Ketua Panitia Penyelenggara acara Nuzulul Quran dan peresmian Masjid Rahmatan lil Alamin, Kiai Abdul Aziz, dan seluruh para alim, para ulama, para masyayikh, guru-guru ngaji yang hadir.
Mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu karena sebagian ada yang tidak saya tahu nama secara personal, namun meskipun tidak saya sebut secara rinci, sedikit pun tidak mengurangi takdim dan hormat secara pribadi. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, ketua RT 1 sampai 10 di lingkungan Kalibutu Timur, dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, jamaah masjid rahmatan lil alamin tanpa terkecuali, dek seteja ajunan peten kaula amul jaaki, dan saya yakin hakul yakin seluruh yang hadir dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah takdirkan kita bermuajahah di majelis, di tempat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu masjid, di bulan yang sangat agung di antara bulan-bulan yang lain, yaitu Ramadan, di acara yang sangat dimuliakan Allah, yaitu majelis zikir. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam hari ini bukan cuma di Kalibutuh Timur, tapi kita dipersatukan kembali di surganya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat dan salam ini kita mengharap mudah-mudahan seluruh yang hadir masuk pada golongan dan kelompok yang disyafaati oleh baginda Rasul, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibus sa'idin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini ada dua agenda acara. Yang pertama, peringatan nuzulul Quran dan peresmian Masjid Rahmatan lil Alamin. Dengan peringatan nuzulul Quran, semoga kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menumbuhkan generasi Qurani yang senantiasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tema, dan insyaallah ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Neka maturan apa beda secoba nih, campur. Berarti nanti saya ceramah bahasanya sesibak nih. Sesibak bahasa Madura, sesibak bahasa cowok tak ngerti kok. Mensoro bahasa Jawa billahi mulia boy itu nih. Lah bahasa Madura dengan bahasa Indonesia nih. Karena bahasa Surabaya ini saya ngerti cuma satu wedus. Selain wedus tak ngerti kia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, nuzulul Quran. Ma makna nuzul? Nuzul itu artinya turun. Cuman ulama memberikan penjelasan, turun di sini bukan turun secara hakikoh, tetapi turun secara majas. Kalau turun hakiki itu dari atas ke bawah, itu turun. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu bukan dari atas ke bawah. Karena kalau Al-Quran dinyatakan dari atas ke bawah, secara tidak langsung akan mempunyai pemahaman Allah ada di atas. Sementara akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mempunyai keyakinan bahwa Allah itu di atas. Kenapa? Kalau kita mempunyai keyakinan Allah itu di atas, berarti Allah itu butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah sama dengan orang Kalibutu. Betul? Jadi yang dimaksud nuzul itu adalah min ratbatil ulya ila sufla, dari derajat yang tinggi kepada derajat yang lebih rendah. Allah diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad, bukan Allah di atas Nabi Muhammad di bawah. Enggak.
Kenapa saya perlu luruskan? Karena akhir zaman ini banyak anak-anak yang mengira Allah itu di atas, sampai ngupload status, saya serahkan semua urusan saya sama yang di atas. Macam ini atas ya. Oleh karena itu, nuzul turun, bukan turun secara hakiki, tapi turun secara majazi. Bukan dari atas ke bawah, tapi dari derajat yang lebih tinggi kepada derajat yang lebih rendah. Kalau ada istilah SK camat turun ke lurah, bukan berarti kantor camat di atas gunung, tetapi status camat itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan Bapak lu. Wis paham? Jelas? Lah Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Nabi itu mukjizatnya banyak. Nabi Muhammad ini kan mukjizat apa? Alladhi yanba'ul ma' min baini bananihi. Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya. Ini mukjizat. Nabi Muhammad bisa membelah bulan ketika Raja Habasyah tanya, kamu Rasul? Qala na'am. Kalau Rasul punya mukjizat, punya. Silahkan buktikan. Rembulan itu dipanggil oleh Nabi Muhammad. Rembulan mendekat, ketika hampir mendekati bumi, akhirnya di garis bagian tengah rembulan membelah jadi dua, satu ke laut, satu ke daja. Bila onggu dia gitu lah. Sepenting ngerti. Ngelor ngetul gitu. Gak paham. Dia ke laut gak paham. Ya, yang gak paham tanya sama yang paham. Ya sepenting lah gelak geluh. Bagi Peleman tanya aki, saya ke gelak apa gelak? Lah kaki mun tak ngerti mak gelak, gelak ke saya gelak kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari jemari, ini mukjizat. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, ini mukjizat. Tapi dari semua mukjizat baginda Rasul, Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Kenapa kok Al-Quran yang terbesar? Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari jari jemari. Itu tidak bisa lagi ketika Nabi Muhammad sudah wafat. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Bulan tidak bisa lagi dibelah ketika Nabi Muhammad sudah wafat. Tetapi dengan Al-Quran, sudah 1450 tahun Nabi Muhammad wafat, tapi Al-Quran sampai saat ini, sampai kepada kali butuh, makin banyak yang ngaji, makin banyak yang hafal Quran. Bahkan Allah sendiri yang menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha. Warla apal makifiduna tolo bapak. Lah semua mukjizat Rasul itu hilang, tapi Al-Quran sampai saat ini masih ada. Lah mukjizat itu sesuatu yang melemahkan, punya kekuatan besar, sesuatu yang luar biasa. Kalau bulan bisa dibelah, pantas, itu luar biasa. Keluar air dari jari, itu luar biasa. Dan kalau Al-Quran itu mukjizat, kehebatan Al-Quran itu apa? Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama. Jangan kemana-mana, karena saya juga tidak akan kemana-mana. Dulu ada syair, waktu kita sekolah ada syair seperti ini. Kalamun qadimun la yumallu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wani bihi ash lidai wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati. Kalamun qadimun ente ambu. Tak ada mari pengajian namun boleh ya. Kalamun qadim. Ma makna al-qadim? Al-Quran itu kalamun qadim, kalam yang paling awal.
Kalau bahasanya Gus Dur, Al-Quran Qadim. Nggih. Wahyu minun yo tanpa dinulis. Iku wajangan lantan cepaki ingce. Kalau pakai bahasa Inggris seperti ini, Al-Quran soceh. Di bahasa Inggris ya, coba jarok norok. Wis, sing Jawa menengai. Debuna Guste tae tolese ibaca ngarte dadi paemut maklengas tete tore tamenaki edelum tore tamenaki edalem ya Rasul salamun ya Rafi asya atfatayyaji kalamun qadim, kalam atau ucapan yang paling awal. La yumallu sama'uhu, yang tidak pernah bosan didengarkan. Tidak ada satupun yang tidak membosankan didengarkan berulang kali kecuali Al-Qur'an. Coba sampeyan wis seneng lagu apa saja kalau diulang-ulang tobuk panabit. Mungkin apa nggih? Sengka apa tak sengka? Buktinya Indonesia itu dari zaman ke zaman yang kita dengarkan selalu berbeda-beda. Pada tahun 2022, halo Besti. Nggih napa nggih? Mari Besti kita mari. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Lembok seadaan. Halo guys, kok. Nggih napa nggih? Berbeda-beda. Tahun 2021 itu coba kau ingat kembali siapa yang ada. Maafan Pak. 2022 Allah boleh biwir berem-berem jawer haya panon coklat kopi susu Lalle ka Madura, lain boleh. Oh bu lanceng loros celeng eri bondi, du engak museng, du engak museng. Bekan nggih, kan beda nggih. Kalau kelompok yang ibu-ibu ini yang ada di sebelah timur, lain lagu narinya. Berulang-ulang kali telah ku kata ngapa? Lah kenapa sekarang kok berubah-ubah? Manusia itu punya sifat tobuk bosan. Lah sementara Quran dari zaman ke zaman, dari Nabi Muhammad sampai sekarang, Quran tidak pernah berubah. Bahkan Al-Quran tidak pernah membosankan. Jangankan dari tahun ke tahun, kita baca sekarang, kita ulang ayatnya, kita tidak bosan mendengarkan. Selain Al-Quran, kita baca koran. Kalau diulang-ulang, bosan. Coba, ada koran kita baca. Telah terjadi kebakaran di rumah sakit. 3 dokter terbakar, 3 mayat melarikan diri. Kita baca 5 kali. Muncak ya. Telah terjadi kebakaran. 3 dokter terbakar, 3 mayat melarikan diri. Telah terjadi kebakaran di rumah sakit. 3 dokter terbakar. Itu kalau diulang-ulang, yang mendengarkan itu enak.
Nah, coba ibu-ibu yang sering baca Yasin Fadilah diulang apa enggak diulang? Bosan apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Baca Yasin Fadilah? Enggak, hafalnya cuma Yasin tok. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Nih, Ramadan. Ba'da tarawih pasti kita mendengarkan ada orang tadarus di masjid. Betul? Selama 1 bulan tiap malam kita mendengarkan baca Al-Quran. Betul? Tobuk kenapa punten? Cuman saya selalu mengingatkan di mana-mana, kalau bacaannya belum lancar, usahakan ngajinya jangan pakai mic. Ket nyelket emor tupat tubun mor di masjid boy. Ada apa? Miser seadente. Udah gitu lagunya pakai lagu Cina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lagu Cina asli. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lewat nyahut hayya walladina kafaru wa kaddabu bi sini ini nyampit badung ben Quran aja cong kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah Al-Quran ini satu-satunya kalam yang diulang, kita dengarkan, kita baca berulang-ulang. Kita tidak pernah jenuh dan tidak pernah bosan, tidak sama dengan yang lain. Dan Al-Quran selalu cocok dengan kondisi hati seperti apapun. Hati dalam keadaan bahagia yang kita dengarkan Al-Quran cocok. Hati kita dalam keadaan bersedih yang kita dengarkan Quran cocok. Selain Quran tak bisa gak? Tak berjaja coba beda acara mantan, acaranya mantenan petek lagu dangdut ya cocok cak mantan bunga mun petek dangdut beb cocok gini bang gini. Ada acara mantenan terus sound sistemnya yang disetel dangdut atau kita gitu kereta berangkat atau kita gitu. Ada pemulai kadek boy kan. Panitia jadi sepeda panitia. Ada bahaya tang lagu kalau kapi dah. Lagu menguncang gula boleh cek begintar kak. Tali ikat yang listrik boy. Beda aja gejuk-gejuk nang tenang lah dia. Kancana hilang kapi dah mata banyak bersabda nak gila. Yang gula tak pati sedang jaga nih. Kalau mbak gula tu mandi jaga, teror perempat saja geburu. Memang tu huruf. Aneh gula jaga teror perempat billahi saja geburu ke ada. Jadi kira pikir orang jaga nih kemudian pun dapat selamat ruang. Mentah berjaja, coba teror perempat elang dari kisah seragaman. Ada acara resepsi perkawinan terus musiknya dangdut cocok. Nah kalau ada orang meninggal dunia terus petek dangdut hari ini saya walau gue boleh pentung benaku adik kok kemarin ini watak mantoman sekali. Ada cerita nak kiai tak betah saudara. Lah sementara Al-Quran coba dalam kondisi hati bahagia Quran cocok. Ada acara perkawinan sound systemnya Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata
ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. Cocok napa tak cocok? Beda orang kematian sedah dalam keadaan berduka bersedih hati Quran. Saya napa tak saya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wadi wa fir'aun dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad. Menterusake dia buat darusan di orang itu. Lah makanya Quran ini i'jaznya selain sastra, Al-Quran sampai sekarang satu-satunya kalam yang tidak pernah bosan kita baca, tidak pernah bosan kita ulang, tidak sama dengan yang lain. Dan ini tidak dimiliki oleh bacaan-bacaan lain yang kita dengarkan, hanya Al-Quran yang tidak membosankan. Yang kedua, kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati. Al-Quran terlepas dari campur tangan manusia, tidak ada satu orang pun yang mampu mengubah Al-Quran. Kalau ada pasti ketahuan. Kenapa kok bisa? Karena Allah sengaja memperbanyak orang-orang yang hafal Al-Quran. Jangankan sampai berubah satu kalimat, satu ayat, satu huruf kita buang, akan ketahuan. Itulah hebatnya Al-Quran. Coba kita lihat kitab-kitab yang lain. Pindah ke Inggris, berubah jadi bahasa Inggris. Pindah ke India, kitab itu berubah menjadi bahasa India. Tapi Al-Quran kemanapun dia akan tetap berbahasa Arab. Yang ada hanyalah terjemahannya sesuai dengan negara masing-masing. Di Indonesia pun begini banggi. Jadi Al-Quran sholat itu sama, nggak akan berubah. Sholat itu meskipun di India tetap Allahu Akbar. Nggih. Sholat itu meskipun di Surabaya agak jadi Allah gede enggak. Sholat itu ke Banjarmasin enggak jadi Allah ganal punten. Quran sholat ini enggak akan berubah. Karena Rasul yang menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana saya sholat. Makanya ketika dulu Roy di Malang menyatakan sholat pakai bahasa daerah, tidak bisa dilanjutkan, dan yang pencetus ajaran ini dihukum. Karena apa? Tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat harus pakai bahasa daerah, iya mau nekanto jak coba kak, iya mau bejang nang Istiqlal Jakarta pada bodoh sering Arab Allahu Akbar, itu yang bodoh dengan Inggris Allah is the big, itu yang boleh dengan surga aja Allah gede. Matura nyampit Allah raja kana eko. Malaikat bingung itu oleh senja dia eko. Malaikat situ nyampit tapok colong mare. Lah Quran sama. Kemanapun Al-Quran tetap menjaga kemurniannya sebagai bentuk itu dari Allah, sebagai bentuk Al-Quran punya mukjizat. Mudah-mudahan semua yang hadir termasuk orang-orang yang ahli Al-Quran. Amin. Makanya mumpung bulan Ramadan, usahakan satu bulan ini kita hatam satu hataman. Kalau nggak bisa hatam 30 juz, usahakan separuhnya 15 juz. Nggak bisa 15 juz, pola 10 juz. Nggak bisa 10, 5 juz. Tak bisa sejus, tak bisa sejus, mate boy. Tapi insya Allah kalau kali butuh ini sudah berjus-jus nih. Udah berapa jus bu? 3 jus. Jus apa saja? Jus apukat, jus lemon. Setidak-tidaknya kalau tidak bisa mengaji, dengarkan. Karena al-qari wal mustami syarikani fil khair. Tidak bisa baca, kalau ada orang tadarus kita usahakan mendengarkan. Karena yang membaca dengan yang mendengarkan Al-Quran sama-sama dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sama-sama masuk surganya Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati.
bihi astafi min kulli da', bihi dengan Al-Quran, astafi saya memohon sembuh kepada Allah, min kulli da', dari semua penyakit. Sebagaimana Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan sebagai obat. Dulu kalau ada orang sakit, itu obatnya Al-Quran. Ada yang secara ruqyah dibacakan ayatnya kepada orang yang sakit, ada orang yang dibacakan kepada air. Ada airnya. Samora-mora pidato baru makin beri gelas atok bulan. Siapa itu? Pon sekelangkong. Mungkin pon saya nyabanya di hidupah. Korla beda. Mana kampung kita boleh aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah dulu kalau ada orang sakit, ada yang dibacakan secara ruqyah, dibacakan ayatnya langsung kepada orang yang sakit, atau pakai wasilah bilma, dibacakan ayat Al-Quran kepada air, airnya dikasih minum kepada orang yang sakit. Dulu sembuh. Mangken bedereng sakit sarah, baca Quran di sambian, beki kasih sakit enomaki mate. Loh kok nggak sama? Bukan Al-Qur'annya, tapi kita sekarang hati yang membaca Al-Quran itu adalah hati yang mati. Makanya kata Rasul, innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin. Allah tidak akan menerima ketika sesuatu itu muncul dari hati yang tidak hidup, dari hati yang mati. Dulu orang baca Al-Quran itu gak begitu fasih. Orang Madura gak fasih dulu. Ketahuan orang Madura meskipun ada di Surabaya, kalau ngaji kurang kebuka. Ake kegeluh Madura nih kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madura munda iya aja. Kalau asli Surabaya, tak lempas angang geluh. Waca kalu lilaki kan tata. Nah, itu Madura. Ngaji coba. Lekeng makin sini, kamu selambok man tidak cemat. Begini bang. Kenapa? Bahkan dulu itu kalau di Madura ada yang jadi pujuk. Apa? Kenapa suruh baca pujuk nih? Mbah. Nyampit tak tahu dia. Apa? Keramat. Punden. Pesarian punden. Mangken ni ada sedikit bujuk makin saya masih, mun sedikit jerengkong banyak. Enggak bang, gini, saya dulu pernah dikasih amalan, kalau hujan, terus agar hujan itu berhenti disuruh baca ayat li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatas syita, rihlatas syita, rihlatas syita, itu dibaca 11 kali, insya Allah hujannya berhenti. Situng bakto gula pengajian Madura, pas saya ceramah hujan, saya ingat amalan agar hujan berhenti, saya baca di ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita rihlatas syita rihlatas syita salah cina ta ambu kula ikadem benlap kelap pun makno melok manti bani Quran na selok manti saya maca tena butuh nggih bang. Kenapa? Terlalu banyak maksiat di akhir zaman. Makanya saya sering pesan, lebih-lebih bulan Ramadan, maksiat ini kalau bisa kita stop dulu. Kenapa kok demikian? Puasanya gak batal orang yang tetap bermaksiat, tapi pahalanya hilang. Makanya sekarang kan ada istilah ngebuburit. Menunggu waktu malam, terus jar-gelajar rok bongimbong campur lagi bini. Lah nek mun rok matur bener karo ngebuburit, ajling burit apa? Cak gelak kelompok kaki deh bu.
Sekampo matawan pokang matuan betes tak kelompong sampian dia. Kangi kak, yang buka aurat cowok apa cewek? Wedo apa lanang? Sekampo matawan betes dia ya dong. Muntang tretan di mabeda matuan betes dia kak. Udah iya muntang kelompok dia. Di mabeda kayak laki matau betes. Cek betes apa ada bentan dia ker-ker dia. Lah dulu maksiat belum adalah orang itu kalau malam tirakat. Kata orang Madura, atapa. Mangken mun malam atapet. Mangkana tak manti mangken ya. Dulu Al-Quran itu jadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allah menjadikan Al-Quran sebagai obat. Mungkin itu obat zahir atau itu obatnya hati yang sakit, hati yang berpenyakit. Apa hati berpenyakit? Sombong, iri, ujub, takabur, cerik. Apa bahasa Azerbaijan cerik? Medit. Kalau ada pembangunan masjid sana tak nyumbang alaku nyumbang akan dan ntar gareng ngalaku bini nyumbang besi nyumbang mata ada beda apa ada. Tapi kalau yang hadir insya Allah dan ini potongan lampu kapi ini mantar bi Allah setuju hadir kabur ngabi masjid kemudian amin. Mudah-mudahan yang hadir masuk surga bersama dengan masjid, amin amin Allahumma. Karena ada janji Rasul, orang yang ikut serta terkait pembangunan masjid, bunyalahu baitan fil jannah, dibangunkan rumah oleh Allah di surganya Allah. Artinya orang yang ikut serta terkait pembangunan masjid akan masuk surga. Gak mungkin tidak masuk surga kalau rumahnya sudah disediakan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Al-Quran yang pertama, kalamun qadim la yumallu sama'uhu tanazzah an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da. Dengan Al-Quran kita memohon sembuh kepada Allah dari semua penyakit, entah itu penyakit zahir atau penyakit hati atau penyakit batin. Insyaallah kita ketika menggunakan Al-Quran sebagai sarana untuk bermunajat kepada Allah, Allah akan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dan mudah-mudahan Al-Quran juga mengobati kita dari penyakit-penyakit zahir, amin Allahumma amin Allahumma. Dulu orang itu kalau takut yang dibaca Al-Quran, dulu kalau orang itu kena setan yang dibaca Al-Quran. Makanya boleh sering ngobrol, kalau ada orang tidur terus waktu tidur biasanya itu pak absaab. Napa bahasa Azerbaijan absaab? Habsahab. Orang dedung sering pak absaab itu bacalah Al-Quran, baca akhir surah Al-Baqarah, baca ayat kursi. Orang setedung maca akhirah surat Al-Baqarah dijauhkan oleh Allah dari setan. Pasir orang seasarin maca ayat kursi tak kira itu pak absaab. Mun sampean lamari maca ayat kursi buk pas pakun etompa. Nah coba nih absaab jawab so'ob. Jaringan makin Quran tak baca. Semoga kalau bulan Ramadan kau lebih ajunan meskipun setahun sekalian bisa baca Al-Quran. Amin Allahumma amin Allahumma. Dan Rasul memberi pernyataan, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kiamat. Artinya kita-kita yang ahli baca Al-Quran tidak akan masuk neraka, akan masuk surganya Allah bersama dengan Al-Quran. Amin Allahumma amin Allahumma. Ini yang pertama Al-Quran. Yang kedua masjid. Ini masjid masih baru, kita doakan mudah-mudahan masjidnya yang sudah bagus, yang sudah megah, mudah-mudahan banyak yang berjamaah, amin. Insya Allah mulai besok sudah dimulai sholat Jumat, besok malam sudah sholat tarawih, mudah-mudahan yang sholat tarawih banyak.
kempang muntro banyak asal hujan terawih imamnya dia kisi kencang. Kalau imamnya cepat insya Allah banyak si berjemaah. Keng mun imam mah abid benih karo sing udah billahi maka saya tua hilang. Betul. Lah, ini bukan saya, Rasul yang menyatakan idza amma ahadakumun nas falyukhaffif. Apabila di antara kalian diangkat menjadi imam, falyukhaffif, maka salatlah dengan cara ringan. Jangan terlalu lama. Yang makmum banyak yang punya penyakit asam urat. Mun mancing abid tak kuat, nggih. Kalau imamnya pakai lagu Mekah, terus yang dibaca surat pertengahan, insya Allah du malam seramih. Mari na jeng bejeng na sama makmum. Otiaki lagu malam bak. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz zalimin. Ibu dinyampit billahi ku malam tak boleh. Ini kalau sing ngode pakai mbak keluar, Allah. Siapa yang jadi imam tu? Apa bah yang ngabid kan dia. Amal macam ngabid dia terserah kau. Suruh mulai tak mulai. Wahdalah. Iya badin nak rabit cak masjid anyar coba kan dia ke masjid doje. Kau bungan lagi hamba. Nyari ke sekencang. Oleh semalam boleh. Mak boleh baca nak kencang. Kencang kalau. Terus sakit tolpak lengan. Wah kita takbir imam mana sotu. Makanya jadi imam tarawih itu terlalu cepat, sholatnya enggak sah. Terlalu lama, makmumnya hilang. Makanya at-tawassut bainal amrayn harus di antara cepat dan pelan. Terlalu cepat jangan, terlalu pelan yang sedang-sedang saja. Lah cepat itu bagaimana? Diringankan kata Rasul. Kita jangan terlalu cepat sampai menghilangkan tumak nina. Saya sering kasih contoh seperti ini. Kita boleh cepat, tapi tumak nina itidal harus kita jaga. Allahu Akbar. Kita gak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, gak apa-apa. Tapi kita berada di posisi ruku harus berhenti. Allahu Akbar. Tahan dulu di qadari subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Tahan dulu. Jangan langsung sujud. Kalau langsung sujud itu namanya menyambung rukun satu dengan yang lainnya, enggak sah. Lah kadang ada badan sudah tumak ninah, badan tidak bergerak, tanah ngagul, itu juga enggak sah. Allahu Akbar, sami Allah. Jarang orang tak tahu kakek kalau dia. Aramat tuli tekem tekatek juga. Oh monggo. Ki ngereng. Waalaikumsalam. Yang dia berkatung hidang lah. Hah? Pak Abid ceramah aja 1 jam. Nah kalau kali butuh biasanya ceramah berapa jam? Berapa? 3 jam, 4 jam ceramah di 4 jam tambuh sekali. Ya mun 4 jam jangan nguncang kiai nguncang desel boy. Lagi di ngaki sampai sebut. Iya mun saya bawa lanjut kok. Saya atasnya ku tak lecak iya. Kok orang le nguncang boleh.
gampang introduce mah. Ala bederondo. Bederondo nganggur. Kaget aja menurut nama. Ya cakila kapi rondo umur 22 aku. Ini umur sebidak ni unsupuro. Jadi lar-kalar ke puskesmas kok. Ilaku batok. Nek narik mincret. Yang beda rondo. Beda rondo umur 2 lekar ya. Bahasa ngak rembi ruang. Bola rondo saya gila. Jagila engkabin di kemarin lagi. Janjak mun rembi tak kira-kira aku melek iya. Empat tam pesan nak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes, kita beralih kepada masjid. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah." Sesungguhnya orang yang ya'muru itu memakmurkan atau membangun masjid. Membangun masjid itu ada dua. Ada al-imaratu hissan, ada al-imaratu ma'nan. Bisa ambu. Kata kamu nyepetek gini gitu ada makan. Teruslah gila idan di alam. Justru ambu tak ada. Terus. Cek padeng aja lo teman nomor yang gendeng di nama. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang membangun masjid. Perhatikan, membangun masjid itu ada dua. Ada al-imaratu hissan, pembangunan masjid secara bangunan. Ini pembangunan masjid secara bangunan, secara fisik. Ada al-imara ma'nan, ada pembangunan masjid secara maknawi. Apa yang dimaksud dengan pembangunan hissan? Dulu tidak ada bangunan, dibangun masjid dengan dana tadi sampai mencapai 500 juta nggih. 5 juta. Dia mi bedeki ya sudah jadi nak. Ya cak ada lagi baki di Madura kok. Lah membangun fisik ini namanya al-imarah hissan. Ada al-imarah maknan, masjidnya sudah dibangun, lalu diadakanlah ritual, diadakan ibadah, ditempati ngaji, ditempati zikir, ditempati sholat. Ini namanya membangun masjid. Kedua-duanya ini sama-sama dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nyumbang semen, nyumbang kawat, dibangunkan rumah di surganya Allah. Amin. Orang yang sholat di masjid rahmatan lil alamin, ngaji zikir di masjid rahmatan lil alamin, di siratal mustaqim nanti ditunggu oleh masjid. Kita yang beribadah di masjid rahmatan lil alamin nanti tidak usah jalan kaki di siratal mustaqim, karena masjid yang akan membawa kita. Maka gue lebih sambian mangken saya nyumbang bakal masuk surga, saya abojeng bakal masuk surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah al-imarah ini dulu ada salah seorang perempuan namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan itu gak bangun masjid, cuman bersih-bersih di masjid. Masjid kotor, Ummu Mahjan membersihkan. Ada yang kurang rapi, dirapikan sama Ummu Mahjan. Suatu ketika hadirin, Nabi Muhammad mau sholat ke Masjid Nabawi, Ummu Mahjan itu tidak kelihatan. Rasul tanya sama sahabat, "Aina Ummu Mahjan?" Kemana Ummu Mahjan kok tidak ada? Sahabat menjawab, "Qad matat ya Rasulullah." Ummu Mahjan yang sering bersih-bersih masjid itu sudah wafat. Faghadaba ghadban sadida. Nabi Muhammad marah kepada para sahabat, "Lima lam tukhbiruni?" Kenapa kok tidak memberi kabar kepada saya kalau Ummu Mahjan sudah wafat? Andaikan sampean para sahabat ngasih tahu Ummu Mahjan wafat, saya akan mensolati jenazah. Saya akan mensolatkan jenazah Ummu Mahjan. Fa inna solati syafa'ah laha yaumal qiyamah.
Karena kalau saya sholat kepada orang yang wafat, sholat saya itu akan menjadi pertolongan baginya di hari kiamat. Fadhahaba bihim ila qabriha. Maka Nabi Muhammad mengajak para sahabat untuk diantarkan kepada kuburannya Ummu Mahjan. Nabi Muhammad sholat ghaib di kuburan Ummu Mahjan. Setelah sholat, Nabi Muhammad seakan-akan berbincang-bincang dengan seseorang, padahal pada waktu itu tidak ada seseorang, tidak ada seorang pun di hadapan Rasulullah. Rasulullah seakan-akan berbincang-bincang dengan seseorang, padahal Rasulullah sendirian di kuburan Ummu Mahjan. Setelah pulang, Rasulullah bercerita, Ummu Mahjan telah masuk surga gara-gara sering menyapu masjid. Jadi sambian montro masuk surga, ketina kita abejeng melepo sapo boy. Ingat gak debu nak kisaptar lambo, kisaptar kan tuh mana debu? Tore pas semak ke masjid, tore pas semak, tina kita abejeng akur semak, waladin budi naik kerempak ilek. Tapi insya Allah mulai semak ben masjid bakal abejeng ke masjid. Amin. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir dijaga oleh Allah. Hati kita dijadikan orang-orang yang wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hati kita bergantung, tidak lepas dari masjid, sehingga bisa sholat berjamaah di masjid. 5 waktu: maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Amin. Kalau zuhur sama asar dalam keadaan sibuk, mudah-mudahan maghrib sama isya sama subuh. Subuh tak jaga, maghrib dan isya. Loh, muni matura subuh ni ke lebur ke tibi kak? Seabajang tu walakah? Seadan ya jiak, seakomat jiak, secikeran jiak. Bajang ke tibi, adan tibi, cikeran tibi, komat tibi, ni mami tibi, sama mumjeng bajang enak. Gak ada orang hadir kalau subuh, itu di Madura sebagian. Sorbaja, pada. Tapi insya Allah punten. Kalau Madura kan ini perumahan padat, Madura kan jauh, masjid dengan perumahan itu kan jauh. Menekan tu cek ke pondok ni ke masa tak boleh jangan cek lemak semak ni kak. Menter, ipa lebur ke masjid. Amin, amin Allahumma. Nah, ada cerita itu di Madura, karena sendirian, tiap pagi gak ada yang berjemaah, akhirnya muadzinnya itu azannya jam 9 pagi. Jam 9 pagi ambil mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, masyarakat berdatangan. Siapa gila je? Kol sanga adon. Yang ada itu kebetulan agak sepuh keluar. Beda apa jauh? Beda apa kaki gila ya? Kol sanga adon ke mic. Orang itu kentar kapi gara-gara kaki adon kol sanga. Pembani ke jawab, saya gila je. Kok apa kaki? Kau ada maghrib kaki lo entar, ada nisya kaki lo denat, sopu gila engkau katibi, laden kol sangat main tar kapi kan, ada segila kau apa kaki. Makanya nanti Masjid Rahmatan lil Alamin kalau yang berjamaah agak sepi, coba subuh adzan jam 10. Insya Allah kiamat ada di nara. Mudah-mudahan oleh Allah kita yang hadir dijadikan orang yang ahli baca Al-Quran. Yang kedua, dijadikan orang yang wa qalbuhu mu'allakun bil masajid, yang istiqomah ke masjid, sholat berjamaah di masjid, sehingga kedua-duanya Al-Quran dan masjid akan mengantarkan kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma. Kehebatannya masjid itu, jangankan kita zikir, jangankan kita baca Quran, tidur, yang penting niat i'tikaf ditulis berzikir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sampian lagi gak ada kerjaan, nengi Roma, etabung tatangkep, etabung kolektor, sepeda motor kredit tak majar, larilah ke masjid. Nawaitul i'tikafa taqarruban lillahi ta'ala. Tidur mulai subuh sampai malam tak usah keleman, insya Allah aja ilan sembilan. Kalau pakai niat i'tikaf, kita tidur di masjid itu ditulis ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak boleh mengotori masjid munajailan, tak boleh. Makanya untuk perempuan, hukum masuk masjid itu dibagi 3 oleh ahli fikih. Yang pertama ada al-muqsuh, yang kedua taraddud, yang ketiga ubur. Ini kasus 3 perempuan masuk masjid hukumnya beda-beda.
Kalau al-muqsu, berdiam diri di masjid, seorang perempuan haid berdiam diri di masjid, meskipun aminatal withahu, dia itu tidak mungkin mengotori karena pakai pempes umpama. Kalau berdiam diri haram secara mutlak, gak boleh. Yang kedua, taraddud. Taraddud itu masuk dari pintu yang selatan ini, keluar dari pintu yang selatan juga, itu juga gak boleh. Itu namanya taraddud, hukumnya haram. Gak berdiam diri, masuk ke dalam, kembali di pintu yang tadi masuk, itu hukumnya juga haram. Yang diperbolehkan yang nomor 3, yaitu al-ubur, melewati masjid. Nang mencekate bun barang yang tadi lebat dina. Keluar lebat lebang sidajaan. Berarti kita lewat pintu masjid, tapi antara masuk dan keluarnya pintu yang berbeda. Kalau ada hajah itu diperbolehkan. Kalau yang 2 kasus, al-muqsu wat taraddud, berdiam diri di masjid kalau haid gak boleh. Paham? Makin lebah iram pebedlu pembes bakun tak boleh. Karena benih urusan ngotor dan tapi urusan menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesemak ben masjid nikah lebih gampang masuk surga, yang dekat dengan masjid juga lebih gampang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga Allah berkat dekat dengan masjid, sehingga kata Rasulullah, la salata li jaril masjid illa fil masjid, tidak sempurna solatnya orang yang berdekatan dengan masjid kecuali dia solat di masjid. Usahakan solat fardhu kita di masjid, solat sunnah kita di rumah, sehingga rumah juga ditempati solat. Karena Rasul menyatakan, nawwiru buyutakum bis shalah wa tilawatil Quran, sinari, terangi rumah kalian dengan Al-Quran dan solat. Artinya fardu di masjid, solat tahajud di rumah, solat witir di rumah, solat hajat di rumah, solat maktubat atau solat ba'dal maktubat itu juga di rumah. Fardu di masjid, solat sunnah di rumah. Rumah yang di dalamnya ditempati solat, rumah itu akan terang. Rumah yang di dalamnya ditempati mengaji Al-Quran, rumah itu akan bersinar, kata Rasul. Nawwiru buyutakum, terangi rumah kalian dengan solat. Kalau sudah disolati, rumah itu pasti terang dan bersinar. Ada yang bilang, Kang siapa kana? Engkau abu jangi rumah tok tang rumah apapun petang. Kalau kita sudah solat di rumah, rumahnya tetap gelap, coba teku ilumi terang. Tagoking dak pulsa lagi. Yang dimaksud terang itu bukan tak usah pakai lampu, tapi hati yang menempati rumah itu akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakatus shalah wa bi barakatil Quran. Mudah-mudahan kau dewan ajunan termasuk orang yang ngalaku dua ngaji Quran ben abojeng ke masjid sunat baru ecompo, insyaallah kau dewan ajunan termasuk orang sampurna dunia akhirat. Amin Allahumma